Perkenalkan, nama saya Fatih Adawi Ahmad. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis program menggunakan algoritma genetika. Baik, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya akan share hasil program yang telah kami buat. Baik, sudah terlihat. Di sini pada langkah awal kita membuat populasi awal, yaitu di situ kita mengimport nilai random. Lalu masuk di situ ada fungsi generate population dengan size, yaitu merupakan jumlah individu dalam populasi tersebut, dalam generasi tersebut. Lalu ada X, nilai batasan X dan juga nilai batasan Y. Nilai batasan X itu meliputi dari batasan bawah X-nya juga batasan X atasnya. Begitupun juga dengan batasan dari nilai Y-nya. Dalam batasan Y-nya itu ada batasan Y bawahnya dan juga batasan Y atasnya. Lalu kita membuat populasi dan masukkan dalam array nanti. Di situ kita range size-nya di setiap individualnya itu, untuk X-nya itu diambilnya dari acak lalu diseragamkan dengan batasan X bawahnya juga batasan X atasnya. Juga Y-nya itu diambil nilai secara acak, batasan Y bawahnya juga batasan Y atasnya. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan setiap individual tadi dimasukkan ke dalam populasi dalam satu generasi. Lalu pada fungsi yang kedua ini merupakan fungsi objektifnya atau mencari fungsi maksimumnya, yaitu fungsi ini kita menaruh 3 argumen. Jumlah individu yang harus dimiliki populasi, tupel yang menunjukkan batas-batas pada sumbu X dan menunjukkan batas-batas pada sumbu Y, sehingga individu kita menyesuaikan batas-batas ini secara acak. Pada fungsi apply function ini, yaitu untuk mengungkap seberapa baik atau buruk sebuah individu dengan individu yang lainnya. Individu dengan fitness terbaik haruslah dilestarikan dan berkembang biak, sedangkan individu dengan fitness terburuk haruslah disingkirkan. Itu bagaimana menemukan fungsi maksimum. Jadi ketika nilai individu X-nya terbesar, begitupun juga nilai individu Y-nya terbesar juga, maka akan mendapatkan fungsi fitness maksimum yang terbesar juga. Lalu di bawah ini kita menggenerate 100 generasi, masukkan populasi, generate itu ada 10 set individu dengan batasan X-nya itu ada min 1 sampai 2, lalu Y-nya itu min 1 sampai 1 batasan atasnya. Lalu di print dari generasi 1 sampai generasi ke 100. Ini pada codingan hasil tadi di atas menghasilkan generasi 1 sampai generasi ke 100. Hanya untuk menggambarkan bahwa dari generasi 1 sampai generasi 100 saja, belum mencari berdasarkan dari hasil crossover dan mutasi. Lalu diseleksi lagi untuk mencari generasi selanjutnya. Kita langsung saja lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Di sini ada choice by roulette ini, yaitu pemilihan orang tua mengadopsi. Ini fungsinya untuk pemilihan orang tua yang mengadopsi secara luas dari fungsi by choice by roulette ini, yaitu membagi beberapa bagian individu, di mana setiap individunya mempunyai bagian yang proporsional fitnessnya. Lalu kemudian kita memutarnya untuk secara acak. Dengan cara ini kami memastikan individu yang terbaik memiliki peluang terbesar untuk memilih. Sedangkan yang terburuk hanya memiliki peluang kecil saja dan menemukan peluang saja di dalam situ. Lalu kita masuk ke fungsi sort population by fitness, yaitu mensorting populasi dalam satu generasi itu berdasarkan nilai fitnessnya. Lalu di situ ada crossover, yaitu hasil persilangannya nanti harus bersilangan dari individu A dan individu B.
X individu A, X, dan individu Y. Lalu dicari juga individu XB-nya, dan individu YB-nya dari dua individu, berarti dari dua populasi maksudnya, lalu dikembalikan dengan nilai X, XA, dan tambah XB per 2, terus untuk nilai Y-nya itu diambil dari individu YA ditambah YB dibagi 2. Hasil persilangan ini merupakan dari populasi dengan individu terbaik dalam satu generasi terpilih yang menjadi nilai fitness maksimum terbaik dalam satu generasi tersebut diambil untuk dikawin silangkan. Lalu setelah crossover itu masuk dalam fungsi mutasi, dari hasil crossover itu next X-nya itu individual X-nya itu ditambahkan dengan random uniform nilai intervalnya itu dari min 0,05 sampai 0,05. Begitu pun juga dengan Y, individual Y yang tadi hasil dari crossover tadi ditambahkan dengan nilai random dengan interval min 0,05 sampai 0,5. Lalu setelah mendapatkan next X dan next Y dia tadi dimasukkan ke dalam untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya, memastikan bahwa tidak keluar dari boundaries di atas, lower boundary dan upper boundary min 4, sampai 4. Min 4 sampai min 4. Dicari nilai max untuk X-nya itu dari next X di atas dengan batasan lower boundary di atas, lalu dimasukkan hasilnya untuk dicari nilai minimumnya disandingkan dengan upper boundary-nya. Begitupun juga dari Y-nya, nilai Y-nya, next Y di atas dimasukkan disandingkan dengan lower boundary-nya, lalu sudah mendapatkan nilai max-nya, lalu disandingkan lagi dengan upper boundary-nya untuk mencari nilai minimumnya, yang nantinya akan menjadi untuk mutasi untuk anak di generasi untuk menjadi orang tua di generasi selanjutnya. Lalu di bawah ini merupakan div next generation, yaitu untuk memilih generasi selanjutnya. Next generation disorting by fitness population dari populasi sebelumnya. Populasi size-nya itu panjang dari populasi sebelumnya. Lalu fitness time itu menjumlahkan nilai fitness-nya tiap individual dalam populasi. Lalu kita pilih first choice dan second choice, merupakan individu orang tua terbaik, merupakan first choice itu orang tua terbaik pertama dan orang tua terbaik kedua dalam satu generasi. Lalu di crossover dari first choice tadi dan second choice tadi, individu lalu mengalami mutasi, individual tadi mengalami mutasi dari hasil crossover-nya, lalu di individual tadi dimasukkan ke dalam next generation dan dikembalikan untuk dimasukkan ke dalam generasi selanjutnya dari hasil perkawinan silang antara first choice dan second choice. Nah, untuk generasinya ini kita hanya menampilkan 20 untuk tidak terlalu memenuhi banyak hasilnya nanti. Dengan boundary size populasinya 10. Nah, di sini untuk base individualnya itu diambil dari short population by fitness population yang min 1. Base individualnya itu kita print dan diambil nilai fungsi maksimum base individual yang tadi. Merupakan ini di sini nilai X, individual X dan Y-nya ini yang merupakan dari setiap generasi ini yang individu yang terbaik, didapatkan nilai fungsi maksimum terbaik di sini juga.